Jauh sebelum bi'tsah atau terutusnya Rasulullah SAW, Mekah berulang kali dipegang oleh kabilah yang berbeda-beda. Dan dari waktu ke waktu, ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam kian lama kian luntur, berganti dengan kepercayaan paganisme, di mana mayoritas penduduknya kala itu memilih menyembah berhala di sekitar Ka'bah. Namun ketika Mekah jatuh ke tangan Quraisy, masih ada segelintir orang yang masih memegang teguh ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Salah satu di antaranya adalah Abdul Muthalib, yang kala itu beliau menjabat sebagai pemuka Quraisy. Dikala musim haji tiba, kewajiban utama beliau sebagai seorang pemuka adalah siqayah atau menyediakan air minum untuk para pengunjung. Namun naas, sumber air kala itu tak lagi bersahabat. Sumur-sumur di sekitaran Mekah entah mengapa banyak yang mengering. Satu-satunya sumur yang bisa diandalkan hanyalah sumur Zam-Zam. Namun keberadaan sumur itu entah di mana, tidak ada seorang pun yang tahu. Sebab beberapa tahun silam sumur tersebut telah ditimbun oleh suku Jurhum tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Sedangkan kaum Huza'ah yang berhasil mengusir Jurhum tidak pernah sedikit pun berusaha mencarinya. Hal tersebut menimbulkan keprihatinan serius bagi Abdul Muthalib. Berhari-hari beliau memikirkan jalan keluarnya, namun belum juga berhasil. Hingga suatu ketika, tatkala beliau tertidur di Hijr Ismail, yaitu salah satu tempat yang berada di sisi Ka'bah, beliau bermimpi. Dalam mimpinya, beliau didatangi oleh seorang laki-laki yang mengenakan pakaian serba putih dan menyuruhnya untuk menggali sesuatu. 2 hari berturut-turut beliau memimpikan hal yang sama, namun beliau belumlah memahami maksud dari mimpi itu. Sampai akhirnya di hari ketiga beliau masih memimpikan hal yang sama. Barulah saat itu beliau memahami apa yang diperintahkan laki-laki misterius dalam mimpinya. Galilah Zam-Zam, sumber air melimpah dan akan mencukupi bagi jamaah haji. Lokasi sumur itu berada di suatu tempat yang banyak kotoran dan darahnya. Di sana akan selalu ada burung gagak yang mematuk-matuk serta menjadi sarang semut. Saat Abdul Muthalib terbangun, beliau seketika bergegas menyusuri Masjidil Haram mencari lokasi yang sekiranya mirip dengan gambaran di mimpinya. Saat tengah sibuk dengan penelusurannya, tiba-tiba pandangan beliau tertuju pada tempat berdirinya berhala Ishaf dan Nailah, di mana di tempat itu terdapat seekor gagak sedang mematuk kotoran onta yang bercampur darah kering. Dan beliau juga melihat di sana terlihat begitu banyak semut keluar masuk dari sebuah sarang. Ciri-ciri tersebut sama persis seperti yang digambarkan dalam mimpinya. Oleh karenanya, beliau sangat yakin di tempat itulah lokasi Zam-Zam berada. Dengan dibantu Al-Harith, putra semata wayangnya, Abdul Muthalib pun memulai penggalian. Namun ketika kegiatan itu tengah berlangsung, satu persatu penduduk sekitar Masjidil Haram mendatangi mereka. Dan makin lama makin banyak yang datang. Mereka semua terkejut dengan aksi Abdul Muthalib dan putranya itu. Semua orang mengecam tindakan mereka dan meminta Abdul Muthalib menghentikan penggalian tersebut. Bukan tanpa alasan mereka bersikap demikian, mengingat tempat yang digali Abdul Muthalib adalah tempat yang sangat dikeramatkan bagi penduduk tanah haram kala itu. Tempat tersebut adalah lokasi penyembelihan hewan kurban untuk persembahan 2 berhala yang ada di sana. Jelas penduduk di sana marah besar karena menganggap tempat sucinya telah dirusak. Meski berulang kali beliau menjelaskan tujuan dari kegiatannya itu untuk mencari Zam-Zam demi kepentingan umat, tetap saja emosi mereka sulit diredam. Sampai-sampai beliau harus mengucapkan satu nadar yang membuat semua orang tercengang. Barulah mereka semua mundur dan membiarkan Abdul Muthalib dan Al-Harith melanjutkan penggaliannya. Beliau berjanji jika mempunyai anak laki-laki lebih dari 10, beliau akan mengorbankan salah satu di antara mereka di tempat itu. Penggalian demi penggalian mereka lakukan dengan sepenuh hati, disaksikan oleh para penduduk yang hanya berdiri mematung tanpa ada yang membantu sedikit pun. Sampai suatu ketika tatkala beliau masih sibuk mencangkul, tiba-tiba ada sesuatu yang keras mengenai cangkulnya. Saat perlahan digali, ternyata itu harta karun yang ditimbun oleh kabilah Jurhum berupa 2 patung emas dan berbagai jenis peralatan perang. Melihat penemuan tersebut tanpa rasa malu, hampir semua yang hadir mengklaim punya hak atas harta karun itu, padahal membantu saja tidak. Seolah tidak peduli atas harta karun itu, di saat orang lain ricuh saling klaim hak milik, Abdul Muthalib dan putranya justru terus menggali hingga pada akhirnya sesuatu yang
menurutnya jauh lebih berharga dari harta karun itu ditemukan. Jerih payahnya seolah terbayar. Letih yang teramat sangat tak lagi ia rasa manakala ia menyaksikan sumber air abadi yang dia cari selama ini terpampang di depan mata. Ya, sumur Zam-Zam berhasil beliau temukan bersama putra tercintanya Al-Harith. Penemuan besar tersebut tak lantas membuat penduduk Mekah bersyukur. Sebaliknya, mereka justru masih bersitegang terkait harta karun. Untuk mengatasi hal tersebut, akhirnya dibuatlah undian atas usulan bijak Abdul Muthalib berdasarkan kesepakatan bersama tentunya. Hasilnya tentu Allah Maha Adil, 2 patok emas menjadi hak milik Ka'bah dan alat perang menjadi milik Abdul Muthalib, sedangkan para warga yang tamak itu tidak mendapatkan bagian apapun. Mau tidak mau mereka harus menerimanya sesuai dengan kesepakatan awal.